Baca 3 menit setiap hari. Insya Allah mendapatkan rezeki 300 juta, hutang segudang lunas, dan mendapat rezeki nomplok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa bersilaturahmi pada video ini. Mari kita ikrarkan dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaatul kubra, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sejak sekarang sampai besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa ini kita akan membahas sebuah judul, sebuah tema yang sangat menarik, yaitu uang 300 juta ada di tangan, kemudian hutang segudang lunas, dan mendapatkan rezeki nomplok secara tak terduga. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, barang siapa yang ingin mendengarkan pembahasan video ini dari awal sampai akhir, maka dengarkan video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip supaya Anda mendapatkan pengetahuan yang utuh mengenai pembahasan ini. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut membahasnya, silahkan kepada sahabat Taman Surga yang baru saja ketemu dengan kami, langsung saja subscribe, tekan tombol tulisan subscribe berwarna merah yang ada di sebelah kanan ini ya. Kemudian pilih tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Sahabat, bantu juga share sahabat video ini sahabat, supaya banyak sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi Anda. Sahabat, mari kita akan membahas sekarang. Sahabat, kita akan membagi pembahasan kita menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah mengapa kita berhutang, apa yang menjadi penyebab dari hutang, sekaligus juga penyebab dari syaratnya rizki kita. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang zikir pelebur dosa, sekaligus zikir pendobrak pintu rezeki. Dan bab yang ketiga atau bab yang terakhir, kita nanti akan bicara membahas bagaimana cara mengamalkan zikir ini 3 menit saja setiap hari ya. Insya Allah bisa mengalirkan rizki yang senantiasa berkah barokah fid-dini wa dunya wal akhirah, hutang lunas, masalah selesai, semua urusan beres. Langsung saja kita bahas yang pertama sahabat. Apa yang menyebabkan seseorang ini memiliki hutang ataupun rizkinya mengalami kemacetan? Begitu ya sahabat. Kalau diibaratkan kita ini mengalirkan air di keran. Kalau diteliti ternyata dari sumbernya sana, PDAM sana, ternyata sumbernya ada airnya, banyak melimpah ruah. Kemudian kerannya juga udah dibuka, tetapi kok tidak netes, kenapa? Padahal di saluran airnya juga ada airnya semuanya. Ternyata yang menjadi penyebab sumbatan ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah,
Baik ini adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu, yang paling mudah begitu sahabat. Kemudian dosa-dosa kita kepada sesama manusia, contohnya kita mendolimi orang lain dan sebagainya, dan seterusnya ya sahabat. Nah, ini dosa ini menjadi salah satu ya, bukan semuanya ya, tetapi salah satu yang turut andil dalam membuat rezeki kita menjadi kurang lancar, kan begitu. Ibaratnya sumbatan-sumbatan tadi menyumbat sehingga aliran rezeki kita menjadi kurang lancar. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita akan masuk di bab 2-nya sahabat, yaitu kita akan melihat mengenai zikir pelebur dosa sekaligus pendobrak ini sahabat. Pendobrak pintu rezeki supaya rezeki yang tadinya seret bisa mengalir dengan lancar. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nih sahabat. Di dalam surat Muhammad ayatnya ayat 19. Wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman sahabat pada surat An-Nisa ayatnya 106. Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana firman-Nya? Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang ingin rizkinya lancar, barang siapa yang ingin lunas hutangnya, maka fokusnya bukan pada lunas hutang, bukan pada rizkinya yang ingin dilancarkan. Tetapi hal yang pertama adalah kita harus mawas diri, kita harus muhasabah diri, kita harus mengakui kalau dosa-dosa kita banyak, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada hubungannya dengan orang lain, maka kita minta maaf kepada orang lain tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen hutangnya lunas, rezekinya lancar, tidak fokus ke sana sahabat. Sebelum kita fokus ke sana, yang ada di depan terlebih dahulu kita adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakkan bibir kita, lidah kita untuk memohon ampun dan juga memperbanyak berzikir menggunakan zikir istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan masuk kepada bab yang terakhir, yaitu mengenai bagaimana cara mengamalkan zikir istighfar ini sahabat yang dimuliakan Allah. Setiap habis sholat, luangkan waktu Anda, jangan salam klepat. Setelah salam langsung minggat. Bukan gitu ya, mohon maaf ya. Tetapi luangkan waktu untuk membaca istighfar dulu sahabat. Berapa kali Pak Nafis bacanya? Habis sholat bacalah setidaknya 100 kali. Kenapa 100 kali Pak Nafis? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi disampaikan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali sahabat, kan gitu. Sumbernya dari mana? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu sahabat, luangkan sahabat, ambil tasbihnya, baca istighfar, apapun lafaznya atau lafalnya yang bagaimanapun boleh. Misalnya yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca dengan yakin sahabat,
baca dengan benar-benar kita memohon ampun kepada Allah, seakan-akan kita benar-benar sedang menghadap Allah dan kita ini penuh dengan dosa. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya. Pertanyaannya kadang masuk begini, Pak Nafis, saya ini sudah doa Pak Nafis, saya sudah istighfar Pak Nafis, saya istighfarnya sudah nggak hitungan, sudah lama, sudah 2 tahun, saya mohon rizki sama Allah, minta uang 100 juta, 300 juta, sampai sekarang belum kabul. Lalu kapan dikabulkannya Pak Nafis? Wah, pertanyaan luar biasa ini sahabat. Kapan dikabulkan? Sahabat yang dimuliakan Allah, saya ini sama seperti jenengan manusia biasa. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Yakin saja, orang yang beriman harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud yakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita diperintahkan doa. Jangan bosan-bosan doa, sahabat. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu, pada saat yang tepat. Kapan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu guru saya, beliau adalah Kiai Anwar Solihin, pengasuh dari Pondok Pesantren At-Thayyib yang ada di Kembaran Sidomulyo, Salaman, Magelang. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau ini tidak bosan-bosannya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tanpa sengaja, tanpa diduga, rizki banyak datang ke pesantren beliau dari arah yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bangunan yang tadinya hanya dibuat menjadi kandang, sahabat, kandang wedhus gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah berubah menjadi asrama, sahabat. Sudah menjadi asrama pondok pesantren. Bahkan rumah beliau yang ada di belakang itu halamannya sekarang sudah penuh semua. Penuh dengan apa? Penuh dengan gedung-gedung, penuh dengan asrama-asrama, madrasah-madrasah yang digunakan untuk santri-santri, baik mulai dari mengaji ke musola sampai dengan beliau tinggal di situ, santri-santri pada tidur dan sebagainya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, teruslah berjuang, teruslah beristighfar, sahabat. Kalau perlu, perbanyak membaca istighfarnya. Tidak hanya 100 kali habis sholat, tetapi ditambah sebanyak-banyaknya, sahabat. Insya Allah berkah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan janji Allah tidak pernah meleset, karena Allah adalah Azza wa Jalla. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengatakan barang siapa menetapi membaca istighfar, pasti apa yang beliau katakan pasti jujur dan itu adalah benar, yakinlah sahabat. Maka berapapun hajat Anda, seberapa besar pun hutangnya Anda, santai saja sahabat.